Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bagaimana nih kabar ini? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Rizal Gumpambudi dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Serang. Program studi saya yaitu Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis biota laut. Dimulai dari pengertiannya ya. Ya, dimulai di slide pertama nih, pengertian biota laut. Apa sih biota laut itu? Dalam ekologi, biota adalah keseluruhan kehidupan yang ada pada suatu wilayah geografi tertentu dalam suatu waktu tertentu. Biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut, baik hewan maupun tumbuhan ataupun karang. Secara umum, kita dapat mengelompokkannya biota laut menjadi 3 kelompok, yaitu plankton, nekton, dan bentos. Bahwa pembagian ini tidak ada kaitannya dengan klasifikasi ilmiah, ukuran, atau jenis spesies saja, tetapi berdasarkan pada kebiasaan hidupnya secara umum masing-masing. Juga berdasarkan gerak berjalan, pola hidup, dan sebaran menurut ekologi. Bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar lainnya, seperti jenis-jenis moluska, crustacea, echinodermata, polychaeta, porifera, dan tunicata, serta biota-biota laut yang hidup bebas di perairan sekitarnya, termasuk jenis-jenis plankton dan jenis-jenis nekton. Selanjutnya ada plankton. Apa sih plankton itu? Plankton adalah biota laut yang hidup di zona pelagik. Gerakannya yang sangat lemah, sehingga tidak dapat melawan gerakan air, atau biota yang berenang mengikuti pada arusnya karena keterbatasannya itu. Nah, plankton ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Zooplankton atau plankton hewan, kemudian fitoplankton atau plankton tumbuhan. Nah, plankton ini mencakup sejumlah besar biota di laut, baik dari jenisnya maupun kepadatan keseluruhan plankton, membentuk biota laut yang luar biasa besarnya. Hidup terbatas di permukaan laut hingga kedalaman beberapa ratus meter. Oke, lanjut. Selanjutnya ada fitoplankton atau plankton tumbuhan. Fitoplankton bisa disebut juga plankton nabati. Adalah tumbuhan yang hidup mengapung atau melayang di laut. Ukurannya yang sangat kecil tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Fitoplankton umumnya berupa individu bersel tunggal, tetapi juga bisa berbentuk rantai. Meskipun ukurannya yang sangat kecil, fitoplankton dapat tumbuh sangat lebat dan padat sehingga dapat menyebabkan perubahan warna air di laut. Fitoplankton juga memiliki fungsi di laut yang sangat penting karena bersifat autotrofik, yakni dapat menghasilkan sendiri bahan organik makanannya. Selain itu, fitoplankton juga mampu melakukan proses fotosintesis karena memiliki klorofil. Karena kemampuannya ini, fitoplankton disebut juga primer producer. Bahan organik yang diproduksi fitoplankton menjadi sumber energi untuk segala fungsi faalnya. Tetapi, di samping itu, energi yang terkandung dalam fitoplankton dialirkan melalui rantai. Nah, rantainya itu rantai makanan. Seluruh hewan di laut seperti udang, ikan, cumi-cumi, sampai ikan paus yang berukuran raksasa bergantung pada fitoplankton baik secara langsung atau tidak langsung melalui rantai makanan. Lanjut lagi ada zooplankton. Zooplankton atau plankton hewan. Zooplankton bisa disebut juga plankton hewani. Adalah hewan yang hidupnya mengapung atau melayang dalam laut. Kemampuan renangnya yang sangat terbatas hingga keberadaannya yang sangat ditentukan kemana arusnya membawa. Zooplankton bersifat heterotrofik, yang maksudnya tidak dapat memproduksi sendiri bahan organik dari bahan inorganik. Oleh karena itu, untuk kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada bahan organik dari fitoplankton yang menjadi makanannya. Jadi zooplankton lebih berfungsi sebagai konsumen atau konsumer bahan organik. Ukurannya paling umum itu berkisar 0,2 sampai 2 mm. Tetapi ada juga yang berukuran besar, misalnya ubur-ubur yang berukuran sampai lebih dari 1 meter. Kelompok yang paling umum ditemui antara lain Kepopot, Ephausid, Mysid, Amphipod, dan Chaetognat. Nah,
Zooplankton ini dapat dijumpai mulai dari perairan pantai, perairan Australasia, di depan muara sampai ke perairan di tengah samudra, dan perairan tropis hingga ke perairan kutub. Nah, zooplankton juga hidup di permukaan dan hidup juga di perairan dalam. Ada pula yang dapat melakukan migrasi vertikal harian dari lapisan dalam permukaan. Nah, hampir semua hewan. Kemudian ada nektonik. Apa sih nektonik? Nektonik merupakan biota yang sifatnya berenang-renang. Umumnya berbagai jenis biota laut merupakan termasuk kelompok nektonik ini. Ada banyak contoh jenisnya dalam kehidupan laut seperti ikan dan ubur-ubur. Nah, kemudian nektonik ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada vertebrata. Adalah salah satu divisi besar dan kerajaan hewan yang terdiri dari semua hewan yang memiliki tulang punggung, yang terdiri dari tulang vertebrata dan tulang rawan. Yang tergolong dalam hewan vertebrata antara lain ada jenis-jenis ikan bertulang lawan seperti hiu dan pari, ikan bertulang keras seperti kakap dan tuna dan lain-lain, penyu, ular, mamalia seperti paus. Kemudian kelompok moluska. Filum moluska yang berasal dari bahasa Latin molluscus atau lunak, merupakan hewan tip tripoblastik selomata yang bertubuh lunak. Ke dalam termasuk hewan lunak yang maupun memiliki cangkang, seperti siput, kiton, kerang-kerangan, serta cumi-cumi dan kerabatnya. Moluska dapat berupa filum terbesar kedua dalam kerajaan binatang setelah filum Arthropoda. Saat ini diperkirakan ada 75.000 jenis, tambah 35.000 jenis dalam bentuk fosil. Moluska hidup di laut, air tawar, payau, dan darat. Dari palung benua di laut sampai pegunungan yang tinggi, bahkan mudah saja ditemukan di sekitar rumah kita. Moluska dipelajari dalam cabang zoologi yang disebut malakologi atau malakologi. Kemudian kelompok bentos. Apa itu bentos? Bentos merupakan sebuah organisme yang tinggal di dalam atau di dasar laut. Dikenal sebagai zona bentik. Mereka tinggal di dekat laut ataupun endapan lingkungan. Dari pasang surut sepanjang tepi kolam dan kemudian ke bawah abisal pada kedalamannya. Kelompok organisme yang termasuk bentos adalah organisme yang hidup di dasar perairan melalui garis pasang surut sampai dasar abisal. Yang pertama, biota menempelnya itu diantaranya ada spon, teritip, dan tiram. Biota merayapnya ada kepiting, udang, dan karang. Dan biota melayangnya beberapa jenis karang dan cacing. Oke, lanjut. Kemudian ada terumbu karang. Apa sih terumbu karang itu? Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae. Terumbu karang terdiri dari dua kata, yaitu terumbu dan karang. Terumbu karang dapat diartikan sebagai sebuah endapan batu kapur, yaitu kalsium karbonat yang dihasilkan oleh hewan-hewan atau biota-biota lain. Sementara karang dapat diartikan sebagai sejenis hewan yang berasal dari ordo Scaerantinia yang mampu menyeleksi kalsium karbonat. Selanjutnya, hewan itu dikenal dengan sebutan karang tunggal atau polip. Ingat, kita tidak bisa mengaturkannya dengan terpisah. Jika diartikan terpisah, maka artinya pun akan berbeda. Kemudian ada tipe-tipe karang berdasarkan bentuknya. Terumbu karang dibangun oleh proses yang sama, tetapi secara geomorfologi dibentuk berdasarkan di mana mereka tumbuh dan sejarah permukaan laut. Umumnya, kebanyakan terumbu karang telah terbentuk kurang lebih 10.000 tahun yang lalu. Setelah kenaikan permukaan air laut yang disertai dengan pencairan es yang dapat menyebabkan banjir pada paparan benua, ketika terumbu karang terbentuk, mereka mulai membangun batang terumbu ke atas bersamaan dengan menaiknya permukaan air laut. Geomorfologi dari terumbu karang disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu kenaikan permukaan air laut relatif dan bentuk substrat dasar. Kemudian terumbu karang itu dibagi menjadi 4 jenis. Nah, yang pertama yaitu terumbu karang tepi.
Terumbu karang tepi atau karang penerus berkembang di mayoritas pesisir pantai dari pulau-pulau besar. Perkembangannya bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan pertumbuhan ke atas dan arah luar menuju laut lepas. Dalam proses perkembangannya, terumbu ini dibentuk melingkar dan ditandai dengan adanya bentuk ban atau bagian endapan karang mati yang mengelilingi pulau. Pada pantai yang curam, pertumbuhan terumbu karang jelas mengarah secara vertikal, contohnya Bunaken, Sulawesi, Pulau Panaitan di Banten, dan Pulau Nusa Dua, Bali. Yang kedua ada terumbu karang penghalang. Terumbu karang ini terletak yang relatif jauh dari pulau, sekitar 0,52 km ke arah laut lepas, dengan dibatasi oleh perairan yang kedalamannya hingga 75 meter. Terkadang membentuk lagon atau kolom air, atau celah perairan yang lebarnya mencapai puluhan kilometer. Umumnya, karang penghalang tumbuh di sekitar pulau sangat besar dan benua yang membentuk gugusan pulau karang yang terputus-putus. Contohnya batuan tengah seperti Bintan, Kepulauan Riau, Spermode di Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Banggai di Sulawesi Tengah. Yang ketiga ada terumbu karang cincin. Terumbu karang yang berbentuk cincin yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Yang keempat, yang terakhir, terumbu karang datar atau gosong terumbu. Gosong terumbu atau patch reef terkadang disebut juga sebagai pulau darat atau flat island. Terumbu ini tumbuh di bawah ke atas sampai ke permukaan dan dalam kurun waktu geologis membantu pembentukan pulau datar. Umumnya pulau ini akan berkembang secara horizontal atau vertikal dengan kedalaman relatif dangkal. Contohnya Kepulauan Seribu di DKI Jakarta dan Kepulauan Ujung Batu. Selanjutnya ada manfaat terumbu karang bagi biota laut. Yang pertama ada, secara alami terumbu karang merupakan habitat bagi spesies laut yang melakukan pemijahan, peneluran, pembebasan anak, makan dan mencari makan, feeding atau frogging. Terutama bagi sejumlah spesies yang memiliki nilai ekonomis penting. Yang kedua, banyaknya spesies makhluk hidup di laut yang dapat ditemukan di terumbu karang menjadikan ekosistem ini sebagai gudang keanekaragaman hayati laut. Yang ketiga, saat ini peran terumbu karang sebagai gudang keanekaragaman hayati menjadikan sebagai sumber penting bagi berbagai bioaktif yang diperlukan di bidang medis dan farmasi. Yang terakhir, manfaat terumbu karang bagi manusia. Adapun manfaat terumbu karang bagi manusia diantaranya yaitu yang pertama, sumber ikan dan makanan laut lainnya yang mengandung protein tinggi. Dua, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak arus. Yang ketiga, sumber penghasilan bagi nelayan, tangkapan ikan. Yang keempat, sebagai kekayaan pariwisata bahari yang berdaya jual tinggi, memancing, menyelam, dan snorkeling. Yang kelima, sumber kekayaan laut yang bisa digunakan sebagai obat-obatan alami. Dan yang terakhir, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.